Kepemimpinan Pak Egy dan Pak Wabub itu harus kepemimpinan yang berideologikan kepada manfaat. Manfaat apapun itu. Makanya kepala-kepala dinas itu harus betul-betul dikasih tahu. Pokoknya manfaat. Saya nggak mau tahu. Nggak ada istilah ada bantuan masyarakat dipotong oleh kepala dinas umpama. Nggak ada istilah dipotong oleh oknum-oknum pegawai. Nggak boleh. Lah bupatinya api, nanti kepalanya rapi, ya susah. Lah kepalanya api, bupatinya rapi, ya susah. Maka saya meyakini pemimpin yang bagus itu karakternya adalah kaya dulu baru jadi pemimpin, itu jauh lebih bagus daripada jadi pemimpin baru kaya. Betul? Lah kita bersyukur Pak Egy ki wis sugih dhisik baru dadi bupati. Ora kok dadi bupati baru sugih. Pak Hadafi itu sudah kaya baru jadi DPR. Ora jadi DPR baru sugih. Pak Prabowo itu kaya dulu baru jadi presiden, bukan jadi presiden baru kaya. Lah niki ngarep ke sangka gaji. Bupati Lampung Selatan tuh gajinya 5 juta tok. Oh, sekarang 6 juta tok. Wakilnya 5 juta. Lah bupati gajinya 6 juta. Lah amplopku kepiye? Kurang ajar, ngamplop kiai dicicil gila. Kiai kok dikredit. Ya Allah. Bener nggih? Pemimpin itu kaya dulu baru jadi pemimpin, jangan jadi pemimpin baru kaya. Nabi itu Pak, 25 tahun jadi pedagang, kaya raya. Baru setelah beliau kaya raya usia 40 tahun jadi nabi. Jadi nabi hanya 23 tahun. Usia 40 sampai 63. Jadi pedagang 15 sampai 40. Nabi itu Pak, lebih lama jadi pedagangnya dibandingkan jadi nabinya. Makanya bener nih. Lawamu pengen jadi anggota DPR sugion dhisik. Kalau kamu belum kaya jadi anggota DPR, begitu dilantik jadi DPR, program yang pertama kali kamu lakukan adalah memasukkan SK ke dalam bank. Akhirnya rata-rata DPR kuwi duwe utang. Milo akhir bulan gajine mesti wis entek mergo nggih ngangsur bank. Rata-rata begitu, Pak. Untuk hidup apa yang diandalkan? Ngenteni kunjungan kerja. Lah kunjungan kerja entuk sangu. Padahal sekarang efisiensi wis ra ono kunjungan kerja. Kata anggota dewan mate. Hati-hati loh. Kan dulu Pak tapi Pak Egy, ada gajah minumnya susu. Hai orang Jatiagung, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya meyakini hujan ini membawa berkah. Dari hujan kita bisa belajar, hujan tidak pernah membenci langit walaupun langit yang menjatuhkannya. Itu artinya apa? Kita tidak boleh benci kepada siapapun termasuk orang-orang yang menyakiti kita. Betul Bapak Ibu? Ibu Bapak yang saya muliakan, saya tadi tertidur di mobil. Itulah lucunya kodok dan kodarnya Allah. Saya sama Pak Egy dikasih kamar hotel yang bagus, tapi di kamar hotel saya nggak bisa tidur. Justru ketika berangkat di sini, naik mobil, di dalam mobil bisa tidur. Ini menunjukkan betapa lemahnya manusia dan betapa kuatnya Allah Ta'ala. Betapa manusia itu adalah hamba yang tidak bisa apa-apa, sementara Allah adalah zat yang maha segalanya. Maka ada kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita menjadi baik. Maka kalau Lampung Selatan ini pengen baik, nah, ini yang mau saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan baik pemimpinnya, sejahtera rakyatnya. Acara ini Bapak Ibu, saat musim kampanye, saya sama Pak Egy itu punya janji. Sebulan sekali saya keliling Lampung Selatan.
Lah alhamdulillah Jati Agung ini titik pertama walaupun hujan. Tapi kita syukuri alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Niki mohon maaf, dengkul saya itu sakit karena kemarin habis main sepak bola. Dari sepak bola saya belajar, jangan pernah masyarakat Lampung Selatan seperti karakternya wasit sepak bola. Apa itu karakternya wasit sepak bola? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Yang paling lebih celaka dibandingkan wasit sepak bola siapa Pak? Wasit tinju. Dengan karakter yang sangat tidak menyenangkan. Napa niku karakter wasit tinju? Kalau ada orang rangkulan dipisah, ada orang jotos-jotosan dibiarkan. Kurang ajar itu Mas. Yang paling hebat adalah karakternya Abang Becak. Abang Becak adalah orang yang paling bersabar di dunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaiki sendiri. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan demikian, amilin nas bisalasin. Pergaulilah manusia dengan 3 cara. Dengan 3 cara ini engkau pergauli manusia, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, fa illam tufrihu fala tuhzinhu. Kalau kamu tidak bisa membuat bahagia, tidak bisa membuat senang, minimal jangan pernah membuat susah. Nomor 1. Jadi pemimpin itu kalau reso gawe seneng, minimal ojo gawe susah. Bu, kalau punya suami, suaminya tidak bisa membuat senang istrinya, minimal suami tidak boleh menyakiti istri. Istri juga demikian, kalau tidak bisa membahagiakan suami, minimal tidak merepotkan suami. Yang banyak merepotkan itu suami apa istri? Yang sering menyusahkan itu suami apa istri, Bu? Pak Egi terinspirasi dari Kang Dedi. Bagi para istri yang belanja online tanpa izin suami, maka akan dibawa ke barak militer. Saya itu kalau ngomong istri Pak Khadafi, saya ingat dawuhnya Imam Ali bin Abi Thalib. Salah satu la tusakku bihim, ada 3 hal yang kamu tidak boleh percaya sepenuhnya. 1, al-kalbu idanama, tidurnya anjing. Kita nggak boleh percaya. Anjing itu kelihatan tidur, kamu ganggu dikit, pasti dia nyakot. Itu anjing. Nomor 2, wal yahudiyu idza wa'ada. Janjinya orang Yahudi, Pak. Pasti bohong. Israel berjanji tidak akan memerangi Gaza. Tetap saja ngebom. Karena mulutnya orang Israel dan Yahudi itu tidak boleh dipercaya. Celakanya yang nomor 3. Siapa yang tidak boleh kita percaya sepenuhnya? Wal mar'atu idza bakat. Nangisnya seorang wanita. Wah. Itu nggak boleh dipercaya, Pak. Kamu percaya dengan tangisan perempuan pasti dibohongi, Pak. Contoh, mau lebaran buka lemari ngomong sama suami, "Mas, aku nggak punya jilbab." Bohong. Jilbabnya 3 lemari tapi ngomongnya nggak punya jilbab. Sambil nangis-nangis. Perempuan seperti itu karakternya biasanya ciri-cirinya jilbabnya coklat. Fa illam tufrihu falatuhzinhu. Kalau tidak bisa membuat senang, minimal jangan membuat susah. Ini undang-undang pemimpin Pak Egi. Kalau memang, saya itu sering mengatakan begini, bupati, wali kota, gubernur itu incumbent, kalau pengen terpilih lagi itu gampang. Kalaulah tidak terlalu berprestasi, minimal jangan pernah melukai hati rakyat, pasti jadi lagi.
Saya itu selalu Bu, kalau saya menjadikan orang bupati, gubernur, DPR, bahkan presiden, saya selalu pada posisi wani milih, wani nagih. Saya termasuk orang yang mengkampanyekan Pak Egy untuk dipilih. Maka hari ini saya harus berani nagih. Nagih janji-janji kampanye Pak Egy supaya dilaksanakan dengan baik dan benar. Nah, makanya benar Pak Egy, kalau jalannya jelek dikasih ikan, awakmu melu mancing. Ya, anaknya. Oh, itu saya cocok itu. Jangan baper, jangan kemudian direken. Saya semalam cerita di Lampung Tengah, saya itu punya kiai di Mojokerto, namanya Kiai Husin Ilyas, usianya 105 tahun. Panjang sekali umurnya. Beliau usianya 105 tahun, masih makan durian, itu sekali makan 3 durian habis. 105 tahun Pak. Ngerokok sehari itu 3 bungkus. Makan kepala kambing 1 langsung habis. Tapi nggak ada beliau darah tinggi, asam urat, apalagi kolesterol. Beliau tidak punya penyakit diabetes. Hati-hati Pak Wabu. Laki-laki itu walaupun duitnya banyak kena penyakit gula, ya Allah istrinya mubadir Pak, mubadir. Serius Pak. Mau duitnya banyaknya kayak apa? Kena gula, ya Allah. Kalau nggak punya gula Pak, ibarat mic seperti ini Pak. Kalau kena gula, begini Pak. Saya tanya Pak Adabi, Yai, usianya 100 tahun lebih kok masih makan durian, ngerokok, makan kepala kambing, tidak darah tinggi. Rahasianya apa Kiai? Beliau jawab, rahasianya gampang nak. Dalam bahasa Jawa beliau mengatakan apa? Ojo ngrekenan. Maksudnya apa? Jangan baperan. Jadi kalau jadi pemimpin, kalau pengen panjang umur, awet, jangan baperan. Ya kalau nggak kuat dikritik, nggak usah jadi pemimpin. Betul Bu? Karena semuanya akan diuji masing-masing. Rakyat akan diuji dengan pemimpinnya. Pemimpin akan diuji oleh rakyatnya. Kiai diuji dengan es tehnya. Itu semuanya punya ujian Pak. Jadi ya jangan baper, biasa-biasa aja itu. Betul Bu? Ngapain kita pikirin? Makanya es teh itu sebenarnya sindiran bagi para pejabat. Kalau saya minum es teh, gulanya nggak pernah saya aduk. Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak janji-janji pemimpin. Iya. Saya yang dibully saja masih bisa tertawa bro, biasa aja. Se-Indonesia lagi. Kalau cuma dibully orang Lampung Selatan kecil. Saya seluruh netizen bro. Kalau saya nggak ada urusan, karena saya punya prinsip. Yang ada itu orang susah, itu ngomongin orang seneng. Nggak ada orang seneng ngomongin orang susah. Yang ada itu yang di belakang ngomongin yang di depan. Nggak mungkin yang di depan ngomongin yang di belakang. Yang bawah ngomongin yang di atas. Nggak mungkin yang di atas itu ngomongin yang di bawah. Yang ada itu Anda ngerasani Pak Prabowo. Nggak mungkin Pak Prabowo ngomongnya wong Jatiagung. Itu artinya kalau kita diomongin orang, kita seneng yang ngomongin susah. Makanya kalau ibu-ibu diomongin santai saja Bu. Kenapa mereka ngomongin kita di belakang kita? Karena kita di depan, mereka di belakang. Betul Bu? Jadi kalau hari ini ibu-ibu diuji ya saya biasa saja. Punya suami kok biasa buat susah. Kalau suamimu biasa membuat susah kamu Bu, tolong nanti pulang ajak duduk suamimu. Katakan kepada suamimu dengan kalimat yang lembut, Pak, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Jadi nomor 1 ke undang-undangnya. Fa illam tufrihu fala tuhzinhu. Kalau tidak bisa membuat senang, minimal tidak membuat susah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Fa illam tungfihu fala tadurruhu. Kalau tidak bisa membuat manfaat, minimal jangan merugikan. Maka kepemimpinan akan berhasil manakala manfaat ini menjadi sebuah ideologi. Apa ideologinya Pak Egy? Ideologi manfaat. Maka Nabi mengatakan ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas.
Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Mau apapun agamanya, selama dia bermanfaat, dicintai oleh Allah. Selama dia bermanfaat. Saya enggak ngomong surga neraka. Kemudian diteruskan. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Ini yang paling sederhana Pak Egy. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, membuat bahagia rakyatnya. Membuat senang. Sururun tudkhiluhu ala muslim, ketika kamu membuat bahagia rakyat, itulah amal yang dicintai oleh Allah. Konteks keluarga, seorang suami membuat hati istrinya senang, itu dicintai oleh Allah. Makanya Sayyidina Ali mengatakan begini, suami yang baik itu karakternya adalah menjadi pelawak di hadapan istrinya dan serius di hadapan istri orang lain. Maka seharusnya suami itu bercanda dengan istrinya, bukan dengan istri tetangga. Tapi lucunya banyak yang dengan istri tetangga bisa bercanda, dengan istrinya sendiri malah tidak bisa bercanda. Karo bojone wong liya iso guyon, karo bojone dhewe malah neng-nengan. Enten sing ngoten niku, Bu? Ana. Loh. Kenapa yang tersinggung malah ketua MUI? Biasa aja ya. Kata beliau ngapain baper? Itu kan gua banget. Jadi subhanallah, Nabi itu kalau membuat, loh, Pak Khatabi, saya itu kajian hadis itu ternyata syarat-syarat jadi orang baik, syarat-syarat jadi orang beriman, itu rata-rata sederhana sekali loh. Contoh, orang yang dianggap mukmin itu siapa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apa Pak Mui? Kata Nabi, sederhana saja. Kalau kamu pengen dianggap beriman, muliakanlah tamumu. Coba, fal yukrim jarohu, muliakanlah tetanggamu. Jadi karakternya itu nggak dibuat yang susah-susah, Mas. Yang sederhana banget. Kalau kamu pengen dikatakan mukmin, ada tamu, muliakan. Tamune jaluk wedang, wedangi. Jaluk jarang, jarangi. Tamune durung sholat, sholati. Tamune jaluk susu, gaweke susu. Malah dibanterke sama beliau, susoni. Jangan Pak, nanti saya viral lagi. Bisa aja lu. Maksud saya begini, begitu indahnya agama itu sehingga Nabi itu kalau membuat karakter-karakter itu sangat sesimpel-simpel itu. Enggak terlalu susah-susah. Makanya kepemimpinan itu ya kepemimpinan yang merakyat, yang sederhana-sederhana saja, enggak usah terlalu jelimet. Makanya saya sepakat, kadang-kadang pemimpin-pemimpin eksekutif itu ketika mengambil kebijakan, yang membuat ribet itu adalah aturan-aturan yang sebenarnya tidak penting. Ini sifatnya urgen, harus konsultasi dulu dengan DPR umpamanya. Padahal bupati harus cepat. Kemarin saya pengajian di Jawa Barat bersama Kang Deddy, saya sampaikan begini. Eksekusi pekerjaan secara cepat ternyata itu merupakan karakter para nabi. Contoh, Nabi Musa itu Pak Egy diperintah oleh Allah untuk berperang melawan Fir'aun. Padahal Fir'aun itu bapak angkatnya sendiri. Yang dilakukan oleh Musa cepat Bu. Begitu Musa perangi Fir'aun, berangkat Pak, nggak pakai mikir. Kalau pakai mikir nggak berani. Fir'aun itu bapak angkatnya, raja besar, kalah Musa, kalah pasukan, kalah modal. Tapi Musa nggak pakai mikir, ini perintah Allah, laksanakan. Masalah menang atau kalah itu nanti. Pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Kalah. Buktinya apa? Lari. Kalau menang ngapain lari?
Begitu Musa lari, ketemu lautan, pilihannya dua. Lanjut dia masuk lautan, kembali dia dihajar oleh Fir'aun. Begitu mereka berhadapan-hadapan, apa yang membedakan Musa dengan Fir'aun? Bedanya satu. Sehebat-hebatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Siapa yang dimenangkan oleh Tuhan? Dia yang di dalam hatinya ada Tuhan. Fir'aun yang besar kalah dengan Musa. Eksekusinya cepat. Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah, korban, potong leher anakmu Ismail. Gak pakai mikir bro, mimpi 3 kali potong. Dan Allah menguzutkan Nabi Ibrahim dengan leher Ismail yang diganti dengan seekor domba. Eksekusinya cepat Pak. Makanya kalau jadi pemimpin, eksekusi harus cepat Pak. Orang usah ono wong arepe lara meh mati dadak ngenteni BPJS. Modar Pak. Modar. Kesuwen. Kepemimpinan cepat itu karakter para nabi. Korban nih wow. Nah, ini korban hati-hati nih Pak Khadafi. Korban itu sebenarnya mau, sebenarnya mampu, tapi banyak yang tidak mau. Poligami itu banyak yang tidak mampu, tapi banyak yang mau. Sangel. Tapi insya Allah saya, Pak Mui, Pak Khadafi, Pak Egi ini termasuk suami-suami yang setia. Ya. Karena kami lelaki punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wah. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Konangan bojoku modar Pak. Ini keren loh Pak. Karakter Nabi itu mengeksekusi pekerjaan secara cepat. Maka kepemimpinan yang berhasil adalah yang mengeksekusi program-program itu secara cepat. Spontanitas. Oh kayak gini. Kayak Pak Egi jalan-jalan ke pasar, ada ketidakberesan, langsung tindak, nggak usah ngenteni kepala dinas. Dan kepala dinas itu menyesuaikan, nak bupati ini cepet, yo kepala dinasnya kudu cepet. Jangan sampai kepala dinas tidak bisa ngimbangi kerjanya bupati. Sama halnya, kalau presidennya ini programnya cepat, menterinya ya harus cepat. Maka saya orang yang sangat-sangat mendukung program makan bergizi gratis Bapak Presiden Prabowo. Maka hari ini saya sampaikan, kalau ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu program itu, mempersulit caranya, mempersulit teknisnya, itu mohon maaf, akan diazab oleh Allah karena terkait dengan perutnya rakyat miskin. Kalau kita tidak bisa membantu, minimal jangan ngerepoti Pak. Saya itu kan melihat MBG itu sangat bagus, tapi eksekusi di lapangan, susahnya minta ampun. Harusnya apa? Kalau Pak Prabowo sebagai presiden pengen cepet, yang di bawah harusnya cepet. Malah kakean dibadi. Loh. Oh saya bebas-bebas saja Pak. Saya milih Pak Prabowo kok. Saya harus berani menyampaikan. Pak Prabowo programnya apik, tapi eksekusi di lapangan menurut saya banyak orang-orang zalim yang tidak bertanggung jawab. Betul? Padahal nyuwun sewu, perut orang miskin itu jauh dihargai oleh Allah. Ketika ada orang memberikan makan kepada orang miskin, akan mendapatkan penghargaan dari Allah melebihi mereka yang bangun masjid. Buktinya apa Mas Egi? Nabi Ibrahim bersama Ismail merenovasi Ka'bah. Sewenang Pak. Mampu dandani Ka'bah. Begitu selesai Allah katakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, wahai kekasihku Ibrahim, lukmatan fi batni ja'i, sesungguhnya satu suap nasi yang kamu berikan kepada mereka yang perutnya kelaparan, itu khairun indi, lebih bagus bagiku kata Allah, min bina'il Ka'bah, daripada sekedar membangun Ka'bah. Memberi makan rakyat miskin itu jauh lebih besar pahalanya dibanding sekedar membangun masjid. Kata Allah kepada Ibrahim. Makanya saya itu lucu, kalau ada takmir masjid, ngalor ngidul nyeser duit di jalan untuk membangun masjid. Untuk membangun menara masjid. Untuk apa menara masjid itu tinggi dan gagah, sementara takmir tidak memperhatikan kesejahteraan jamaah.
Kalau mau bangun masjid, ngemis-ngemis di jalan. Begitu masjidnya jadi, seolah-olah dikuasai oleh takmirnya sendiri. Sehingga masjidnya nggak makmur. Hati-hati loh Pak. Aku kira galak yo galak tenan. Bu, untuk apa umpamanya? Masjidnya wapi tapi jamaah reso mangan umpamanya. Makanya saya itu punya program Pak Egi. Coba di Lampung Selatan ya. Kita buat bank beras. Jamaah yang kaya ke masjid bawa beras, tabung di situ. Dikasih tulisan, jamaah yang membutuhkan silakan mengambil secukupnya. Wah. Oh ning kene entek. Oke sing jiko daripada sing naik yang naruh. Kota amal hilang. Loh, malah Pak Wakbe hilang. Gus, jangankan beras kota amal hilang kok. Angel lah ngene carane iki. Kayak saya itu ngaji di Gresik, Pak. Masuk masjid, ternyata masjid itu dikunci. Saya kan marah-marah. Iki masjid kok dikunci iki ngopo? Meh nguyo, aku meh ngising, nggak bisa masuk. Kan aku ngempet pengajian. Bapak Ibu gitu loh. Gara-gara nggak bisa ngising dikunci. Saya tanya, kenapa masjid ini dikunci? Khawatir Gus ada maling masuk. Ada maling masuk masjid. Saya bilang, kalau ada maling masuk masjid saya itu bangga. Loh kok ngoten Gus? Iya, seharusnya kita malu sama maling. Maling saja masuk masjid, mosok wong Jati Agung ora. Berarti kita kalah sama maling. Kayak dulu di rest area ada masjid dimasuki sama anjing. Wong ngomong diasar anjing loh. Lah semua apa ke meneh. Kalau ada anjing masuk masjid saya bangga. Kalau kita tidak masuk masjid berarti kita kalah sama anjing. Malah sing kono jawab, "Oh, Miftah asui." Ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Niku nggih, Pak Egi nggih. Fa illam tungfihu fala tadurruhu. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, minimal jangan merugikan. Makanya kepemimpinan Pak Egi dan Pak Wabub itu harus kepemimpinan yang berideologikan kepada manfaat. Manfaat apapun itu. Makanya kepala-kepala dinas itu harus betul-betul dikasih tahu. Pokoknya manfaat. Saya nggak mau tahu. Nggak ada istilah ada bantuan masyarakat dipotong oleh kepala dinas umpamanya. Nggak ada istilah dipotong oleh oknum-oknum pegawai, nggak boleh. Lah bupatinya api, nanti kepalanya rapi, ya susah. Lah kepalanya api, bupatinya rapi, ya susah. Maka saya meyakini, pemimpin yang bagus itu karakternya adalah kaya dulu baru jadi pemimpin itu jauh lebih bagus daripada jadi pemimpin baru kaya. Betul? Lah kita bersyukur, Pak Egi ki wis sugih dhisik baru dadi bupati. Orang kok jadi bupati baru sugih. Pak Hadafi itu sudah kaya baru jadi DPR. Orang jadi DPR baru sugih. Pak Prabowo itu kaya dulu baru jadi presiden. Bukan jadi presiden baru kaya. Lah niki ngarep ke sangka gaji. Bupati Lampung Selatan tuh gajinya 5 juta tok. Oh sekarang 6 juta tok. Wakilnya 5 juta. Lah bupati gajinya 6 juta. Lah amplopku kepiye? Kurang ajar. Ngamplop kiai dicicil gila. Kiai kok dikredit. Ya Allah. Bener nggih? Pemimpin itu kaya dulu baru jadi pemimpin, jangan jadi pemimpin baru kaya. Nabi itu Pak, 25 tahun jadi pedagang, kaya raya. Baru setelah beliau kaya raya usia 40 tahun jadi nabi. Jadi nabi hanya 23 tahun. Usia 40 sampai 63. Jadi pedagang 15 sampai 40. Nabi itu Pak, lebih lama jadi pedagangnya dibandingkan jadi nabinya. Makanya bener nih. Lawakmu pengen jadi anggota DPR sugion dhisik. Kalau kamu belum kaya jadi anggota DPR, begitu dilantik jadi DPR,
program yang pertama kali kamu lakukan adalah memasukkan SK ke dalam bank. Akhirnya rata-rata DPR kuwi duwe utang. Milo akhir bulan gajine mesti wis entek mergo nggih ngangsur bank. Rata-rata begitu, Pak. Untuk hidup, apa yang diandalkan? Ngenteni kunjungan kerja. Lah kunjungan kerja entuk sangu. Padahal sekarang efisiensi wis ra ono kunjungan kerja. Kata anggota dewan mate. Hati-hati loh. Kan dulu Pak Pak Egi. Kiai Ma'ruf kan pas acara di istana bilang begini. Man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah kata Nabi, maka baginya adalah surga. Orang Indonesia akan banyak masuk surga di dunia. Negara yang paling banyak masuk surga adalah orang Indonesia. Kenapa? Karena Muslim Indonesia jumlahnya paling besar di dunia. Nah, ada orang tanya saya begini, Kiai, Gus, itu anggota DPR yang korupsi, apakah tetap masuk surga? Saya jawab, ya. Bahkan anggota DPR yang korupsi itu tetap masuk surga. Tapi hanya kunjungan kerja. Lah aku ngomong ngono, ono anggota DPR kancane Pak Khadafi iki nesu karo aku to. Lah DPR kok baperan cepet mati kowe aku ngono. Wong guyone nesu iki lho, ya Allah. Dolane kurang adoh saiki aku. Kan pengopine kurang kena sing bener kaya Pak Ketuamu iki lho, ana kiai ngaji ya mangan anggur. Malah bener nih. Malah bener gitu. Malah bener. Kaya pas ngene lho. Sing ngaji-ngaji sing mangan-mangan. Aku sebenarnya dolane lamun selatan lak ngene iki carane. Mau ini ra baperan. Bupatine ra baperan. Ketoke sing baperan DPR sing kono kuwi ketoke. Ya Allah. Niku undang-undang wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhilu ala muslim. Membuat senang rakyatnya. Rakyat membuat senang bupatinya. Caranya bagaimana? Ngawasi kerjanya bupati. Makanya wani milih wani nagih itu undang-undangnya itu. Kamu saya pilih, kamu saya tagih. Janji-janji kampanyenya untuk rakyat. Kemudian dilanjutkan lagi. Taksifu anhu kurbatan. Gara-gara dia membuat senang hatinya orang lain. Maka orang lain ini akan lepas dari segala penderitaan. Kadang-kadang gitu loh Pak. Kayak kita orang Jawa, orang Lampung ini penghargaan itu tidak harus materi. Diuwongke itu lebih dari cukup. Tidak semua kebahagiaan itu harus bermuara dari uang, Pak. Jenengan diwenehi duit tapi didoni, mendingan ra usah diwenehi duit tapi diajeni. Nggih napa mboten? Nyo duit dasar kere, loro ati awake dhewe. Jadi penghargaan itu tidak harus wujud materi. Oh, ana kebijakan NU Muhammadiyah MUI diajak rembukan karo Pak Bupati. Merasa diuwongke. Oh, ini ada kebijakan seperti ini Pak MUI, ayo melu rembukan. Cah NU, cah Banser Ansor, cah Muhammadiyah, ayo melu rembukan. Itu lebih dari cukup. Apa meneh mulai dianggarke. Gitu loh maksud saya. Selamat Pak MUI. Yo alon-alon masuknya. Jangan langsung ke masalah anggaran, kan aku jadi gak enak. Mila saya itu seneng lah cah nom-nom dari pemimpin. Karena cah nom-nom itu mesti lebih brilian, inovatif, ora baperan. Ya diajak nyanyi dangdutan cek gelem ngono kuwi wis. Ya kadang-kadang ya ngaji, kadang-kadang ya nyanyi ya ora apa-apa lah. Ya kan bupati juga manusia. Ngelak macam-macam itu keplak bojomu. Zita galak era umum. Pak Bupati ku lak sidak Pak karo kepala dinas karo rakyat galak karo kepala dinas karo galak era umum. Mulai ketemu Zita. Kayaknya buka kedegan ngombe. Taksifu anhu kurbatan. Membuat orang itu lepas dari segala penat dan penderitaannya. Syukur-syukur lanjutannya napa niki? Autak di anhu dainan, bayari utang. Beuh. Contoh kan dulu Mas Egi ya. Kayak programnya Kang Deddy itu saya pikir bagus yang soal pajak gitu.
Kowe wingi ra kuat bayar ora apa-apa tak putihke. Tapi mulai sekarang kamu bayar. Wah itu keren. Itu termasuk otak di anhudainan. Atau Pak Prabowo bikin gebrakan itu Pak Hadafi. Utangnya rakyat kecil, UMKM waktu itu dibebaskan. Itu termasuk otak di anhudainan. Itu melaksanakan perintahnya Nabi. Atau minimal apa? Autat rudu anhujuan, memberikan makan kepada mereka orang yang kelaparan. Ono dalile, Pak. Milo saya itu salah satu bangga jadi orang NU itu gara-gara itu. Identik dengan makan-makan. Madang-madang, Pak. Loh. Yasinan, madang. Tahlilan, madang. Sholawatan, madang. Tonggone loro njaluk didongake, madang. Ndelala sing loro mati, madang meneh. Itu termasuk autat rudu'an hujuan. Tapi mohon maaf, terusane hadis ki apik banget. Kita nggak boleh mengandalkan ini hanya kepada pemimpin. Mangan ngandalke pemimpin, bayar utang ngandalke pemimpin, nggak boleh. Bahwa pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya, iya. Tapi rakyat juga tidak boleh semerta-merta hanya menjaminkan pemimpinnya. Maka kemudian Nabi mengatakan apa? Supaya awake dhewe gelem nyambut gawe. Wali an amsya ma'a akhin fi hajatihi. Dan kalau saya ini berjalan dengan seseorang untuk memenuhi hajatnya, artinya dia bekerja. La ahabbu ilayya kata Nabi, aku lebih mencintai orang seperti ini min an a'takifa fi hadal masjid sahron. Saya lebih mencintai orang yang bekerja dibandingkan mereka yang iktikaf dan berdiam diri di dalam masjid walaupun sampai 1 bulan. Ayo. Wong sing nyambut gawe Bapak Ibu bekerja itu lebih disukai oleh Nabi daripada sebulan penuh ibadah di dalam masjid. Jadi wong macul kaele, kuwi gede pahalamu. Lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatanmu kotor. Kula matur ngeten. Pak Adawi, wong Indonesia ini lucu. Orang Indonesia itu takut haram kalau dalam bentuk makanan. Tapi tidak pernah takut haram kalau dalam bentuk uang. Betul? Kalau dikasih makanan, iki sapi apa celeng. Tapi kalau dikasih uang, ratau takon iki duit apa. Bupati nganggarke anggaran untuk ketua MUI. Ora tau takon, ini duit apa Pak Bupati? Ora. Oh durung. Denger ya? Saya bilang, orang Indonesia itu takut haram ke dalam bentuk makanan. Tapi nggak pernah takut dalam bentuk uang. Kalau dikasih makanan, daging, Pak Egi, ini daging asu apa daging sapi? Tanya. Tapi kalau ketua MUI dikasih uang, nggak pernah tanya Pak Egi, ini uang apa? Nggak pernah tanya. Tapi kata ketua MUI, belum ada anggaran Gus itu loh. Ini tenan loh. Awake dhewe karo manganan haram ki wedine ra umum. Tapi kalau dengan uang haram nggak pernah takut. Bahkan kadang-kadang punya undang-undang halal haram hantam. Hati-hati nih. Jadi uang nyambut gawe itu disenengi karo Gusti Allah. Loh, Gus Miftah cangkeme ngomong ngono gaya lho. Kula niku yo nyambut gawe, Bu. Bojo kula niku juragan sembako. Juragan sembako. Kenapa saya mengambil bisnis niku? Soalnya Kanjeng Nabi dhewe nggih dagang, Pak. Kula iki wingi Ramadan ngomong kali bojo kula, "Beb. Loh. Aku nyeluk bojoku beb ya. Bojoku nyeluk aku apa? Syaitonir rajim." Saya bilang, "Sudahlah. Kan Mas Egi. Boikot pengajian Gus Miftah. Ora apa-apa boikot, ora apa-apa. Aku begitu ada bahasa di media sosial boikot Gus Miftah, malah oleh kontrak TV. Wong rezeki sing ngatur Gusti Allah. Apa meneh awake dhewe akidah wong NU. Ya wis. Ndelalah ra duwe duit belas, ra duwe beras, tanggane mati. Selametan. Mangan aduh. Semangan meneh nggih Bu nggih. Santai mawon. Niki lho, rakyat ki ayem Mas. Udan-udan lungguh becek-becekane suwayem. Lungguh ngarep dhewe tungkake slonjorke ya Allah.
Orang ro pangsane tongkok tungkae meletek-meletek to yo. Kaya halus-halus. Lah ngene Pak Kiai, ngene. Ya rapot diteruske mawon. Bila perlu jejer kabeh. Tungkak selonjor berjamaah. Kapan meneh nungkak iraine bupati ya ta? Pak Egi niku tak napa-napake ra mungkin wani kalih kula. Wong kula niku kancane maratuwane. Niku wau. Supaya awake dhewe enggak tomak karo pemimpin, awake kok nyambut gawe. Ya sak iso-isone le, sing kuat macul ya macul. Sing kuat nguli ya nguli. Mulia. Bahkan Nabi itu pernah mencium tangan seorang sahabat yang tangannya kasar gara-gara dia bekerja pemecah batu. Sampai Nabi mengatakan bagimu adalah surga. Jadi para suami pekerja nuwun sewu, pengejar rupiah untuk nafkah anak dan istrinya, baginya adalah surga. Amin. Wih terhormat le, macul ra masalah. Ora kudu ngenteni kunjungan kerja le. Wong awakmu ra DPR kok. DPR saiki mumet kok efisiensi ana kunjungan kerja. Wis SK ning bank urung lunas. Delalah ora ana kunjungan kerja. Delalah pengajian yo ana panganan. Kopi adem. Pak Egi wetonmu apa? Weton itu hari lahir. Rebu apa? Rebu Wage. Kan saya itu sama Pak Egi itu punya janji mubeng. Anu Pak Egi. Lah pengen apik rakyatmu kuwi gawe pengajian setiap malam Rebu Wage. Muter wae saiki ning Jati Agung, sik Kecamatan Kaliandang. Dadi pas dipaske wetonmu. Tak kasih rahasiane. Oh, aku ngomongane kono hadise Pak. Adake. Ana dasare. Senajan to aku kiai goblok lak iso dalil. Minimal aku iso gawe sugih bakul es teh. 3 miliar ya Pak padake. Bro, mobile anyar. Dan aku rentok royalti bro, royalti iki lho ngawur wae. Tak kasih dalil Pak. Ngopo kok kula gawe ngusulke niku? Jenengan ngerti lapanan. Pengajian lapanan. Lapanan itu berapa hari? Per 35 hari. Kenapa Kiai Jawa itu kalau membuat pengajian lapanan Pak Khadafi? Pak Egi. Ternyata terkait dengan satu hadis yang saya baca dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Hadisnya apa? Idza mado alal mar'i arbauna yauman. Ketika seseorang itu melewati 40 hari, walam yujalisul ulama, dan dia tidak bermujalasah, orang melu pengajian, orang melu sholawatan bersama para ulama. Qasat qalbuhu, maka hatinya akan menjadi keras, wajasaro alal kabair, dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar. Jadi kita tuh nggak boleh lebih dari 40 hari nggak menghadiri pengajian sama sekali. Makanya kenapa Kiai Jawa membuat pengajian lapanan per 35 hari sekali. Jajal. Waskitone Kiai Jawa. Kita nggak boleh lebih dari 40 hari tidak pengajian, maka dibuat lapanan. Lah, kula usulke teng Lampung Selatan gawe lapanan pas wetone Pak Bupati Rebu Wage. Jadi ben malam Selasa malam Rebu Wage kita pengajian. Saya napa mboten Bu? Selasa malam Rebu Wage. Keren kok. Butuh keren Pak Mui. Masuk. Kata Pak Ketua Mui, masuk asalkan sebelum Gus Miftah yang ngaji saya dulu katanya. Tenang mohon bagi-bagi royalti kita Pak. Lho niku saya banget. Jadi nyuwun sewu. Kita buat kemasannya ngeten. Tidak hanya sekedar pengajian. Aku usul panggungnya aja dhuwur-dhuwur. Ndek wae. Lagian ngopo? Kiai pengajian mau kayak pager kaya ngene iki maksud iki opo? Lak konser mboten napa-napa, lak ngaji panggungnya ora usah dhuwur-dhuwur, ora usah diwenehi pager. Daripada anggarane nggih nyewa pager, mendingan nggih nambahi jajane jamaah. Pun. Ada nanti datang. Napa Bu? Enggak diwenehi. Kowe iki rene niat ngaji apa golek panganan?
Jadi kan aja Mas Egi, pendek saja sehingga jarak kita dengan jamaah itu enggak terlalu jauh, dekat. Kita interaktif. Sekalian pengajian, sekalian takon. Ayo, ada usul apa untuk Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati? Programnya Pak Bupati seperti ini kira-kira bagus apa enggak? Oh, programnya Pak Prabowo dari pusat seperti ini. Eksekusinya di lapangan seperti ini. Pak Khadafi kadang-kadang melu mubeng. Wes, Lampung luar biasa Pak. Nggih napa mboten? Itu perlu kita lakukan. Karena pembangunan Lampung jangan hanya fokus kepada masalah fisik, tapi melupakan pembangunan sumber daya manusia. SDM. Jadi dalane sing rusak ya dibangun, menungso niki dibangun supaya menungsane ra melu rusak. Lah menungsone apik dalane rusak Pak Egi. Kuwi jauh lebih bagus dibandingkan dalane apik tapi menungsone rusak. Dandani dalan rusak kuwi luwih gampang daripada dandani menungso rusak. Nggih napa mboten Bu? Wapi lah Mas. Rebu Wage kapan toh? Pokoknya mulai bulan depan pengajian berikutnya, niku pengajiane Selasa malam Rebu Wage. Termasuk DPR sing sekane Bang Mumet diajak ngaji wae. Siap. Terakhir. Wis jam 2. Terakhir. Neruske dawuh Syekh Mutawali Asarawi niku. Sing nomor 3 napa? Pergauli manusia niku. Wa illam tamdahu falatadhummahu. Kalau kamu tidak bisa menghargai, minimal jangan menghina. Kalau tidak bisa menghormati, minimal jangan meremehkan. Ulangi. Kalau tidak bisa membahagiakan, minimal jangan membuat susah. Kalau tidak bisa bermanfaat, minimal tidak merugikan. Dan yang terakhir adalah, kalau tidak bisa menghargai, minimal jangan menghina. Lampung Selatan maju bersama Bupati, Wakil Bupati baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.